Oke, sudah ya, aku mau share screen. Sudah terlihat ya teman-teman? Oke, nah aku mau ngeralat, ternyata kemarin tuh aku ada kesalahan fokus ya dalam pembahasan itu, pembahasan di nomor 30 kemarin. Nah, kemarin itu kalian ada itu nggak sih, ngerasa aneh nggak sih di apa yang aku tulis di sini? Ya, jadi di sini tuh ada hal keganjalan ya ini ya. Ya, kenapa itu nilainya bisa gitu? Aku juga baru sadar. Ternyata itu tuh ada kekeliruan di sana. Mohon maaf. Di sana itu ternyata ada kekeliruan ya. Misal kita lihat ini kan. Ini nilai T sama dengan 2pi akar M per K, itu tuh nggak sama, nanti ya nggak akan sama gitu. Gimana ceritanya bisa jadi M per K gitu? Oke, kemarin ada kekeliruan, jadi adalah ralat ya, ini tak coret dulu. Nah, kan kita tahu ya, omega itu 2pi per T. Sedangkan di sini itu T sama dengan 2pi akar M per K. Ya, berarti kalau misal kita mau bikin 2pi per T, yaitu hasilnya adalah akar K per M. Gitu. Berarti 2pi per T ini kan omega ya. Oke, kita tulis dulu di sini. T sama dengan 2pi akar M per K. Sedangkan di sini 2pi T per 2pi sama dengan akar M per K. Dan nilai dari T per 2pi itu kan berarti kan seper omega. Seper omega nilainya berarti M per K. Seper omega nilainya M per K, sedangkan omega berarti nilainya K per M. Gitu. Jadi ini ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Baik, mari kita ralat. Nah, omega sama dengan K per M. Di sini karena nilainya omega sama dengan K per M, berarti ketika si M-nya itu naik, maka si omega akan turun. Kalau si omega turun, berarti dia akan mempengaruhi nilai dari V-nya, yaitu kecepatannya. Kecepatannya akan berkurang. Oke, berarti Vmax-nya itu adalah ini berkurang. Dan Max-nya itu juga sama-sama berkurang. Gitu guys, jadi jawabannya yang benar itu bukan yang D. Kita hapus dulu. Jawabannya yang benar itu bukan yang D, akan tapi jawaban yang benar itu adalah yang B. Gitu ya. Di sini aku mau ngasih ralat ya. Karena kemarin ada ketidakkonsentrasian. Mungkin karena ini kemarin soal terakhir juga ya. Baik, ini ada ralat. Oke, silakan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Untuk yang A tetap ya, karena dia poinnya ada di negatifnya ini. Jadi dia ya akan berkurang nilainya. Seperti itu untuk soal yang nomor 30. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih aman? Kalau misal tidak ada, saya tak kasih waktu dulu 1 menit kali ya untuk memahaminya lagi. Kalau misal kalian ada usulan soal-soal yang mau dibahas, silahkan kirim aja. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan nomor 31. Nah, di sini ada seutas pita elastis dengan tetapan elastis kayak. Ini kita gambar terlebih dahulu ya. Kalau misal ada soal kayak gini, biar kita gampang untuk membayangkannya. Jadi ini tuh ada pita. Pitanya kotak ya. Terus dia itu punya tetapan elastisnya itu K. Jadi K, dia tuh punya K. Memiliki panjang L. P-nya itu adalah L. Dan lebarnya itu adalah B.
Pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi dua bagian sama lebarnya. Masing-masing itu dipotong lagi menjadi dua sehingga diperoleh 4 pita elastis dengan panjang L per 2 dan lebar B per 2. Nah, berarti ini tuh dipotongnya tuh nanti jadi gini. Warna merah. Itu dipotong jadi dua gini. Terus dipotong jadi dua gini gitu. Jadi ada 4 pita ya, 4 pita. Akhirnya. Nah, berarti ada kondisi kedua gitu. Ada kondisi setelahnya yaitu aksen ya. Kita katakan aksen. Di sini nilainya ada ke aksen. Kemudian ke aksennya ini nanti ditanyakan. Tetapan elastik itu kan K ya. Terus P-nya itu menjadi L per 2 atau setengah L. P-nya itu menjadi setengah L. P aksen ya, P aksen menjadi setengah L. Kemudian untuk L aksennya menjadi setengah B. Atau B per 2, sama aja. Nah, sekarang kita ditanya yaitu ke aksennya. Ke aksennya itu nilainya berapa sih? Nilai dari ke aksennya. Baik, mari kita selesaikan. Ingat ya, kita kemarin udah mempelajari tentang elastisitas, di mana elastisitas ini memiliki beberapa persamaan ya. Memiliki beberapa persamaan, yaitu mengenai ada tegangan atau sigma ya. Tegangan atau sigma, dia memiliki persamaan sigma sama dengan F per A, yaitu gaya plus per luas penampang. Kemudian ada persamaan dari selain tegangan, yaitu regangan ya. Ada menegang berarti ada meregang. Ada regangan yang bersamaannya epsilon sama dengan delta L per L0. Nah, maka ada yang namanya modulus elastisitas atau biasa disebut modulus Young. Modulus elastisitas. Kadang dilambangkan dengan E, kadang juga dilambangkan dengan Y. Beda-beda gitu. Terserah sih. E sama dengan sigma per epsilon, berarti ketika dimasukkan F per A dibagi delta L per L0, berarti nilainya sama dengan F kali L0 dibagi A per delta L. Nggak masuk. A kali delta L. Gini. Nah, sedangkan kita juga tahu gitu, di dalam hukum Hooke ya, ada yang namanya hukum Hooke. Hukum Hooke itu dia ngomongin soal gaya pada pegas ini, F sama dengan K kali delta X. Nah, karena ini adalah dia itu sebuah pita elastis, berarti itu tuh delta X-nya ini bisa kita ganti dengan delta L. Gitu, maka F sama dengan K kali delta L. Maka nilai K sama dengan F bagi delta L. Berarti si ini, F bagi delta L ini untuk dia yang kayak ada panjang-panjangnya gitu tuh bisa diganti dengan K. Berarti nilai elastisitas atau modulus elastisitas itu sendiri adalah K kali L0 per A. Gitu. Nah, sekarang kita mencari tetapan elastik salah satu dari 4 pita gitu ya. Jadi karena dia itu adalah modulus elastisitas dengan pita yang sama, maka nilai dari E-nya itu adalah sama gitu. E awal sama dengan E akhir. Gitu ya. E awal sama dengan E akhir. Di mana E kita tahu sendiri nilainya adalah persamaannya adalah K kali L0 dibagi A sama dengan K kali L0 dibagi A. Seperti itu. Tapi ini untuk keadaan yang pertama dan ini keadaan yang akhir gitu ya. Atau bisa kita katakan K aksen, L aksen, A aksen, seperti itu. Nah, K-nya yang pertama adalah K. Kemudian L0 yang pertama itu lebarnya ya. Lebar kita lihat L di sini tuh panjang ya. L di sini tuh panjang. Panjang ya, bukan lebar ya. Jadi kita katakan L-nya ini adalah ini. Karena ini ada P kali L-nya itu untuk mencari A.
untuk mencari A. Jadi di sini kan ada persamaan A-nya ya, atau luas penampangnya ya, luas permukaannya. Jadi L0 ini kita isi dengan panjangnya, ya L kan. Kemudian untuk A-nya sendiri, A-nya itu sendiri ada panjang kali lebar, yaitu L kali B. Oke, kemudian ke aksen. Ke aksennya nanti kita akan cari. Untuk L0-nya berarti kita isi dengan P-nya ya. P aksennya yaitu setengah L, setengah kali L, dibagi A aksennya. Nilai dari A aksen yaitu P kali L kan ya. P kali L yaitu setengah L dikali setengah B. Oke. Di sini berarti kita bisa mencoret-coret ya. Coret. Oke. Nah, berarti kita bisa tuliskan nilai dari ke aksen. Nilai dari ke aksen gitu ya. Nilai dari ke aksen adalah setengah K. Seperti itu. Jadi tetapan elastik salah satu dari 4 pita ini itu ya. Itu segitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cover 2. Ya, setengah K atau cover 2. Konsep di materi elastis ya di sebelah kiri ini. Oh, ini ada di sini. Ya pokoknya ini antara tegangan, kemudian modulus elastisitas sama hukum Hooke. Sebenarnya masih ada lagi yaitu tentang pegas ya. Tentang hukum energi potensial ya, energi potensial pada pegas. Energi potensial pada pegas itu adalah setengah F kali delta X. Setengah kali F kali delta X. Tuh, ini untuk energi potensial pegas, atau bisa kita tuliskan setengah F-nya kita ubah menjadi K, delta X-nya tetap berarti K kali delta X kuadrat. Tuh, ini untuk energi potensial pada pegas. Terus nanti untuk pegas paralel, pegas seri gitu, itu perlu dipelajari juga untuk soal yang seperti ini. Baik, sampai di sini aman ya? Oke, baik, mari kita lanjutkan. Jadi ada sebuah balok nih, ada sebuah balok yang dia memiliki volume, berarti di sini kita tuliskan nilai dari V-nya. V-nya 0,02 meter kubik. Kemudian dia itu memiliki ro air ya, ro air di sini diketahui ro air, sehingga balok tersebut terbenam seluruhnya. Jadi kalau misal kita gambarkan nih, dia itu kan diikatkan ke dasar sebuah tangki ya. Jadi ada diikatkan ke dasar sebuah tangki. Berarti dia diikatkannya itu kan ke bawah ya. Ini tuh ada balok diikatkan ke dasar sebuah tangki yang berisi air. Oh, sebuah tangki diikatkan ke dasar tangki yang berisi sebuah air gitu ya. Jadi di sini tuh ada pasti ada gaya beratnya. Diikatkan. Kemudian ada dia kan diikatkannya itu kan ke bawah ya. Diikatkannya itu ke bawah. Berarti di sini tuh ada tegangan talinya juga gitu. Ada tegangan tali, kemudian dia pasti ada gaya apungnya, ada FA-nya. Sehingga balok terbenam seluruhnya. Jika besar tegangan tali gitu ya, jadi ada tegangan tali, nilai dari tegangan tali itu adalah 105 Newton, yang ditanya adalah massa baloknya. Oke, jadi kalau ini kita lihat udah ada banyak gaya, otomatis ini akan kaitannya sama gaya ya, yaitu sigma F sama dengan 0, gitu ya. Ini tuh ada di dalam air. Oke, sigma F sama dengan 0, berarti F-nya itu yang ke atas adalah F apung, gaya apung,
kemudian tegangan talinya itu T, kemudian dikurangi W sama dengan 0. Di mana gaya apungnya itu belum diketahui ya di sini ya. Oke, belum diketahui. Berarti kita bisa menyelesaikan gaya apung ini menggunakan persamaan F sama dengan rho G V ya. Oke, F gaya apung ini menggunakan rho air. Ya. Nah, terus A-nya ini A yang ada di air gitu ya. Berarti kita tuliskan rho GV dikurangi tegangan tali 105 dikurangi W. W itu M kali G ya. Saya tulis tegangan tali dulu karena ini sama-sama masih pakai persamaan. W-nya berarti M kali G sama dengan 0. Berarti kalau misal kita tuliskan nilai dari M kali G sama dengan, kita pindah ruas ke sana ya, berarti rho GV dikurangi T ya. Rho GV dikurangi T. Otomatis di sini kita bisa menuliskan nilai dari M sama dengan rho GV dikurangi T dibagi G. Maka nilai dari rho-nya, rho airnya adalah 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000 ya. Berarti kita bisa tuliskan 1000. Rho ini jadi rho air ya. 1000. G-nya 10. P-nya yang terbenam di air ya. P yang terbenam di air itu kan ada 0,02 ya. 0,02 dikurangi tegangan tali dikurangi 105 dibagi G dibagi 10. Berarti nilainya adalah 0,02 C. Ini tak coret-coret dulu, ini jadi 10,5. Jadi 10,5 saya ganti warna. Jadi 10,5 berarti nilainya adalah 0,02 kali 1000 itu 20 ya. 20. 20 berarti nilainya adalah 20 dikurangi 10,5. Berarti hasil akhirnya adalah 9,5 kg. Oke, berarti kita ketemu jawabannya yang B. Untuk soal nomor 32. Oke, ini kita ngomongin soal fluida statis ya. Silakan dipahami dulu. Jadi meskipun ini soalnya fluida statis, itu tuh ada kaitannya ya sama 20 kurangi 10,5 dari hitungan ini. Dari hitungan ini. Ya, dari hitungan ini tuh ketemunya 20 kali kurangi 10,5. Bentar. Kan nilainya, jadi nilainya itu kan 1000 kali 10 kali 0,02 dikurangi 105 dibagi 10 ya. Berarti kan di sini kalau misal deh kalian ngitungnya langsung enggak dibaginya di akhir. Berarti 1000 kali 10 kali 0,02 berarti kan nilainya 200. 200 kurangi 105 dibagi 10. Berarti 10,5. 105. 200 dikurangi 105 dibagi 10, berarti 95 dibagi 10, 9,5. Pokoknya dari sini. Oh, ini G ya, bukan pangkat ya, mohon maaf. Ini bukan 1000 pangkat 9, banyak betul nanti angkanya. Ini G. Ya, aku kalau nulis G sama 9 tuh mirip. 9, ya sama aja. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik, mari kita lanjut soal yang nomor 33. Dalam wadah tertutup A terdapat sejumlah air pada titik bekunya, sementara itu dalam wadah tertutup B terdapat air asin. Oke. Baik, untuk yang nomor 33 berarti di sini itu
wadah yang A itu tuh isinya tuh air. Air dengan T sama dengan 0. Karena di sini di titik beku. Titik beku itu kan 0 ya T-nya. Sementara itu dalam wadah tertutup B, tapi ini ditutup. Sedangkan untuk yang B itu terdapat es asin. Es asin, es tapi asin, es dari ya es garam gitulah ya. Ini tertutup juga pada titik lebur dengan massa yang sama. Jadi M dari B, MA itu sama dengan MB. Oke, diketahui titik lebur S itu titik lebur es asin L untuk es asin itu lebih rendah daripada L untuk S gitu ya. LS asin lebih rendah daripada L untuk S yang mungkin teramati pada keadaan akhir. Berarti di sini keadaan akhir. Kalau semisal LS asin sama LS asin itu lebih kecil daripada LS, berarti kan kemungkinan yang mencair itu kan LS asin ya di sini ya. LS asin. Mencair ya. Ini kan kalau misal nanti didekatin toh, si A sama si B-nya itu didekatin. Itu berarti dia tuh bisa mencair lebih dulu. Karena ini dia wadahnya logam. Kalau logam, wadahnya logam. Oke, berarti dari dua kasus ini itu akan ada Ki yang menerima. Ki yang menerima dan Ki yang melepas. Dan ada Ki lepas. Ki yang melepas kalor dan menerima kalor. Nah, untuk kasus yang ini A sama B. Berarti yang menerima kalor itu yang mana? Yang menerima kalor itu yang M kali L-nya. Oke, di sini ada yang menerima kalor dan melepas kalor. Kalau untuk kasus yang ini ada yang menerima kalor, menerima panas. Nah, yang menerima panas itu adalah yang es asin, gitu ya. Jadi es asinnya ini akan menerima kalor. Dia terima, diterima. Terima. Karena dia leburnya lebih tinggi. Lalu yang A ini adalah Ki lepas ya. Jadi dia itu menerima kalor dan melepas kalor. Berarti kalau di sini bisa kita katakan karena dia itu menerima kalor si B-nya, berarti di sini kita bisa katakan kalau air asin itu yang ada di wadah B. Jadi si B ini dia itu akan menjadi air asin gitu. Terus untuk yang si A gitu ya. Untuk yang si A itu kan dia itu kan udah ada di titik T sama dengan 0 toh. Dari titik T sama dengan 0, berarti dia kan yang melepaskan panas. Kalau dia melepaskan panas, berarti dia akan menjadi dingin. Berarti untuk yang A, itu dia akan menjadi es. Untuk yang A, dia akan menjadi es. Jadi bisa kita katakan, jawabannya itu adalah yang D. Air asin dalam wadah B, dan es dalam wadah A. Gitu. Jadi si A itu melepas kalor, si B menerima kalor. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini soal teori ya. Kalau misal kalian susah untuk membayangkannya, ya udah skip aja gitu. Karena waktu kalian cukup terbatas. Mending kalian memikirkan yang bisa kalian kerjakan gitu. Tapi kalau kalian bisa mengerjakan, yo silahkan untuk diselesaikan. Itu untuk soal yang nomor 33. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau aman, kita akan melanjutkan di soal yang nomor 34. Nah, ini udah masuk ke materi gas ideal monoatomik ya. Kemarin kayaknya kita belum bahas sampai gas ideal ya. Atau udah? Saya lupa, kayaknya belum. Yang di pelajaran biasanya. Oke, tapi tak apa.
Nah, di sini dia itu diketahui jumlah gas ideal monoatomik mula-mula memiliki volume 250 cc per kilomol. Berarti di sini itu ada volume dibagi kilomol. Kilomol itu kan satuan untuk N ya. Berarti V dibagi N, nilainya itu adalah 250 cc atau centimeter kubik dibagi kilomol. Nah, berarti kita mau membuat ini menjadi meter kubik ya. Meter kubik per mol itu hasilnya adalah menjadi 250 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke. Karena nanti 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 3, maka hasilnya 10 pangkat min 3. Oke, jadi nilainya 250 kali 10 pangkat min 3 meter per mol. Oke, ini untuk Vn. Dan tekanannya adalah 130 kilopascal. Berarti nilai dari P-nya adalah 130 kPa, atau bisa kita ubah menjadi 130 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke, nah selanjutnya di sini itu kemudian gas dipanasi dengan tekanan tetap. Jadi ini P-nya ini P tetap. P tetap. P tetap itu berarti dia dalam keadaan namanya isobarik ya. Isobar. Kan ada keadaannya itu ada yang namanya isotermis. Isotermis itu berarti term itu adalah suhunya yang sama. Kemudian isobaris itu barnya itu bar itu kan salah satu satuan untuk tekanan ya. Berarti ini adalah tekanannya yang sama. Sama isohorik. Isohorik berarti ini adalah nilai dari volumenya yang sama. Volume yang sama. Oke, sini isobarik keadaannya. Lalu kemudian konstanta gas universal dinyatakan dengan R. Berarti R-nya ya. Tapi itu masih dalam kilomol ya. Berarti nilai R-nya adalah joule kali joule per kilomol Kelvin. Oke, berarti kita R-nya adalah R. Bentar, salah. Nilai dari R-nya adalah R joule per kilomol Kelvin. Oke. R dalam satuan J per K kilomol Kelvin. Seperti itu. Berarti di sini kita perlu mengubahnya menjadi per mol ya. Per mol berarti menjadi R per 10 pangkat min 3. R 10 pangkat 3 atau R kali 10 pangkat R per 10 pangkat 3 ya. Berarti naik kan. Kilomol ke mol. Kilomol ke mol itu kan berarti naik 3 ya. Berarti R kali 10 pangkat min 3. Oke. R kali 10 pangkat min 3 di bawah. R kali 10 pangkat min 3 ya. R per 10 pangkat min 3 satuannya diubah menjadi joule per mol. Oh, salah. Joule per mol Kelvin. Karena dari kilomol ke mol. Iya, 10 pangkat 3. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu jika volume akhir atau V akhir ya. Volume akhir gas itu 310 cc per kilomol. Berarti V per N, ini kan untuk yang pertama, ini V per N untuk yang kedua, itu adalah 310 cc per kilomol. Benar-benar. Terpusing deh. Gak mau ternyata. Ini V per N yang satu, untuk V per N yang kedua, itu adalah 310 cc per kilomol. Jadi ini kalau kita ubah menjadi 310 kali 10 pangkat min 3 meter per kubik per mol. Oke, maka temperatur akhir gas yang ditanya adalah
T aksennya, T akhir atau T2-nya. Kita katakan T2-nya. Itu yang ditanyakan. Nah, berarti di sini kita itu ada masih ingat ya kalau di persamaan gas kayak gini itu tuh persamaannya ya ini PV sama dengan NRT. PV sama dengan NRT. Nah, kalau misal di sini tuh ada V per N, berarti ya V per N sama dengan R kali T. Seperti itu. Oke, nah sekarang yang ditanyakan adalah untuk yang temperatur akhir. Temperatur akhir. Berarti di sini kita gunakan P kali V per N sama dengan RT, itu untuk yang terakhir, yang kedua gitu. Karena dia P-nya itu tetap. Berarti kita bisa tuliskan 130 kali 10 pangkat 3. V per N-nya kita bisa pakai yang ini. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Jangan sampai terkecoh pakai yang ini. Karena yang ditanyakan cuma yang akhir, bukan selisihnya. Gitu. Kalau selisih mah di sini berarti selisih V-nya, selisih T-nya. Tuh. Ya, jadi yang 250 itu nggak kepake. Dikalikan 310 kali 10 pangkat min 3, R-nya dibagi 10 pangkat 3, T-nya yang ditanya. Oke, sampai di sini berarti kita bisa hitung nilai dari 310 dikali 130. Kita lihat nolnya dulu, ini hilang. Berarti nilai T-nya dulu. T-nya dulu sama dengan 130 kali 10 pangkat 3 kali 310 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3 dibagi R. Satunya Kelvin ya nanti. Berarti 130. Nah, karena ini nggak ada pangkat-pangkatnya semua, jadi pangkatnya nggak usah kalian hitung, nggak apa-apa. Langsung aja kita hitung 13 kali 31 ya. 13 kali 31 itu 3193. 304. 403. 40,3 per R berarti kan. Karena ini angkanya ya pangkatnya nggak ada semua gitu. Jadi ya wis, pakainya yang 40,3. Itu pun kalau kalian mau ngitung pangkatnya juga boleh sih. Kalau menghitung pangkatnya, kayaknya itu ya, nggak bener ya pangkatnya ya. Ya udah diabaikan aja, yang penting angkanya sama-sama. Iya. Aku tuh kadang yang bikin kurang teliti itu malah pangkat-pangkatnya gitu. Sedangkan kalau soal-soal kayak gini ya ada yang sering suruh ngitung pangkatnya, ada juga yang enggak. Dalam artian ya semua sama setara kayak gini. Kalau semua setara kayak ini ya pangkatnya sebenarnya bisa diabaikan. Kan semua setara ya. Pun kalau kalian mau pakai satuan yang joule per kilomol juga sebenarnya boleh kok kayaknya. Bisa juga pakai yang ini langsung, nggak pakai joule per mol Kelvin. Langsung yang joule per kilomol. Ini kan sama-sama kilomol ya. Nggak apa-apa nanti. Oke, sampai di sini jawabannya yang D ya. Silakan dipahami dulu. Nanti kalau misalnya ada yang belum presensi, yang tadi belum sempat presensi di Kaizala, silakan kalian menulis presensinya di akhir sesi ya, biar tidak tenggelam. Baik, mari kita lanjutkan. Soal yang nomor 35W, udah sampai 35 ini selesai. Oke, pernyataan yang salah. Pernyataan yang auto salah ya. Pernyataan yang auto salah itu berarti pernyataan yang dari situ tuh yang nggak benar kan. Nah, pernyataan yang jelas-jelas salah itu adalah
Yang pertama. Yang pertama ini dia jelas-jelas salah. Karena jelas si cahaya itu dapat terpolarisasi gitu ya. Jadi ketika cahaya ada, dia nanti tuh bisa kayak terbagi-bagi gitu. Makanya dia ada yang namanya fenomena itu kan pelangi kan. Pelangi itu kan dia akibat polarisasi. Tuh, pelangi itu terbentuknya karena terpolarisasi. Makanya jawaban yang pertama itu salah, auto salah. Oke. Sekarang ternyata yang ada satunya itu semua ya. Ada satunya ada 3, 4, 2, 3, 4 berarti. 2, 3, 4 itu yang pasti benar ya, yang pasti benar. Kalau misal kalian benar-benar bingung gitu ya, cahaya dibiaskan oleh medium. Jelas ya, medium itu pasti dapat membiaskan. Misalnya kalau kalian ingat soal-soal dari dulu tuh sedotan, dimasukin tuh kayak seakan-akan patah. Itu kan ada yang namanya pembiasan. Cahaya itu dapat dibiaskan, gitu ya. Nah terus antara berarti yang nomor C auto salah ya. Maaf, yang nomor A auto salah ya. Sekarang kita eliminasi tuh dari nomor 2 atau 3 nih yang salah. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Oke, jadi cahaya itu sendiri dia bisa termasuk dalam gelombang elektromagnetik juga. Makanya dalam garis-garis gelombang elektromagnetik itu tuh ada yang namanya cahaya tampak. Karena si cahaya ini masuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Gitu ya. Berarti jawaban yang nomor 3 itu tuh ini tuh benar. Maksudnya pernyataan yang benar. Oke. Jadi cahaya itu ya dia bisa masuk ke dalam gelombang elektromagnetik gitu ya. Terus jawaban yang salah itu adalah cahaya termasuk gelombang longitudinal karena si cahaya itu adalah gelombang transversal. Yang gelombang longitudinal itu adalah bunyi. Oke, berarti jawaban yang salah, pernyataan yang salah adalah yang B. Kita jawab yang B. Sampai di sini aman? Taman Sentosa Jiwa Raga ya, aman ya. Ini soal teori juga. Tapi ya masih bisa lah untuk dikerjakan nomor 35 ini. Baik, mari kita lanjutkan. Karena dia kan nggak banyak bacaan gitu ya. Oke, di sini ada 2 kapasitor, coupling sejajar identik dirangkai secara paralel, jarak antara coupling konduktor setiap kapasitor itu adalah D, setiap kapasitor memiliki kapasitansi C, muatan seluruh yang tersimpan ya. Berarti di sini kita lihat clue-nya yaitu adalah muatan keseluruhan yang tersimpan. Itu adalah Q. Berarti ini adalah nilai dari Q1 ditambahkan Q2 itu adalah Q. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di situ berapakah kuat medan listrik? Berarti yang ditanya adalah E-nya ya. Oke. Berapa nilai E-nya? Nah, kita tahu bahwasanya Q itu bersamanya adalah Q sama dengan C kali V. Oke. Ini tentang soal-soal tentang kapasitor. Aku harap kalian juga masih ingat ya soal-soal kapasitor ini karena kalian mempelajarinya itu kan baru-baru aja ya. Gitu. Oke. Dan kita tahu kalau misal dia itu terangkai secara paralel itu nilai Q1 tambah Q2 sama dengan Q. Kalau semisal seri nih, baru Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, karena ini paralel ya. Paralel berarti nilainya Q1 tambah Q2 sama dengan Q. Kalau untuk yang seri, beda lagi kasusnya. Terus, berarti kita tahu nilai Q itu adalah C kali V. Kita bisa ubah menjadi C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 sama dengan Q. Gitu ya. Sama dengan Q. Oke, nah sekarang kita tahu kalau misal persamaan dari V itu adalah E kali D. Ya. V sama dengan E kali D, berarti di sini kita bisa ubah nilai dari V-nya menjadi E kali D. Berarti C1 kali E1 kali D1 ditambah C2 E2 kali D2 sama dengan I. Oke, dan di sini karena si kuat medannya itu kan
otomatis sama ya, karena dia di dalam suatu rangkaian paralel yang sama. Berarti si E itu ya sama. Dan D-nya pun juga sama kan jaraknya kan. Berarti nilainya itu adalah C1 kali E kali D ditambah C2. C2-nya ini, oh ya tadi kan ada setiap kapasitornya itu kapasitansinya sama ya. Berarti nilai dari C1 sama dengan C2 itu sama dengan C. Oke, berarti C1-nya bisa kita ganti E, dikalikan E, kalikan D, ditambah C, kalikan E, kalikan D. Sama dengan Q. Oke, berarti di sini nilai dari 2 CED sama dengan Q. Atau nilai dari E sama dengan Q per 2 CD. Oke, sampai di sini. Nilai dari Q sama dengan nilai dari E sama dengan Q per 2 CD. Tuh, ini udah sampai soal nomor 36 nih. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Aman ya? Aman. Sekarang kita bahas nomor yang 37 nih. Ini ada 2 buah sumber tegangan, 2 buah hambatan identik, R sama R. Terus ada amperemeter, bla bla bla. Sumber tegangan E1 dia itu digambarkan sama grafik ya. Pokoknya dia digambarkan sama grafik ini. Ini adalah E1-nya. Nilai dari E1-nya karena si E1 itu kan berubah-ubah ya. Berarti kasusnya itu diawali dari 0,7 menjadi 4,2. Oke, sekarang kita ditanya nilai hambatan R-nya itu. Nilai R-nya itu berapa sih? Berarti kalau di sini itu tuh ada yang namanya 2 kasus ya. Kita masih ingat bahwasanya kalau misal soal-soal yang kayak gini, itu tuh dia memenuhi persamaan yaitu sigma E, ini kan tentang rangkaian seri paralel ya, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Oke, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, di sini ada kasus yang pertama, yaitu adalah I yang pertama, kita lihat dari ini ya, lihat dari grafiknya, Kita lihat dari grafiknya, I yang pertama itu adalah 5 ampere. Lalu, E yang pertama itu adalah 0,7 volt. Miliampere, maaf, terlalu. 5 miliampere, terus E yang pertama itu adalah 0,7 volt. Sedangkan untuk yang I pertama yang setelahnya itu ya, yang setelah diubah nih, dia itu menjadi 10 miliampere dan E yang pertama setelahnya itu menjadi 4,2 volt. Berarti di sini ada 2 kasus nih. Berarti kita telah menggunakan satu-satu persamaannya. Gitu. Sedangkan dari rangkaian ini ya, di rangkaian ini kita bisa memandang dari loop kan ya. Nilai dari loop, ini kan nilai dari GGL ya. Nilai dari GGL itu kan persamaannya ini. Persamaannya nih. Nah, kita boleh menggunakan GGL yang mana aja. Nah, kalau aku sih, karena sama-sama ini ngelewatin yang ini, berarti ini aku bikin GGL yang ini. Yang luarnya aja. Gitu. Jadi aku bikinnya yang itu aja, biar ngitungnya cuma sekali. Oke, setelah kita temukan GGL yang mau kita hitung, gitu ya, kita bisa mengerjakannya menggunakan persamaan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Baik, di sini dilewati karena dia ke negatif dulu, kemudian ini ya, kita lawari dari E dulu, karena dia dari pendek ke panjang, itu berarti dia min ya, E-nya. Berarti min E2, terus ini juga sama kan, berarti min E1, terus ditambah, ini muter ke sini kan ada I1 ya, karena dia I1-nya yang diketahui ya, I1 kalikan R, sama dengan 0. Gitu. Nah, pun ini untuk kedua persamaan, nanti akan menggunakan ini.
Oke, nah sekarang kita lihat, kita tinjau untuk yang persamaan pertama ya. Min E2. Min E2 itu kan tetap ya, berarti kita boleh tuliskan aja lah ya. Min E2 dikurangi E1. E1-nya itu kan 0,7 volt. Satunya nggak usah dulu, nggak apa-apa. I1. I1-nya itu kan 5 mA ya. 5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan R. Dikalikan R sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita bisa dapatkan persamaan, yaitu kita pindah-pindah ruas ya. 5 kali 10 pangkat min 3R, nilainya itu adalah E2 ditambah 0,7. Ini untuk persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang kedua kita taruh sini karena nggak cukup. Persamaan yang kedua, di sini aja deh. Persamaan yang kedua kita taruh di sini. Berarti min E2 sama min 4,2 ya untuk voltasenya ya. Voltase E1 voltase E1-nya 4,2 ditambah 10 kali 10 pangkat min 3. Kan satuannya ini kan 10 pangkat 10 miliampere atau 10 pangkat 10 kali 10 pangkat min 3 gitu. Dikalikan R-nya, R kan juga R. Sama dengan 0, maka kita pindah ruas. Kita bikin bla 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 R sama dengan di 10 kali 10 pangkat min 3 R sama dengan E2 ditambah 4,2. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke, dari dua persamaan ini berarti ada yang namanya bisa kita kerjakan menggunakan eliminasi. Oke, kita lanjutkan eliminasinya di sebelah sini ya. Eliminasi yang pertama dan kedua. Berarti kita peroleh 5 kali 10 pangkat min 3R sama dengan E2 ditambah 0,7. 10 kali 10 pangkat min 3R sama dengan E2 ditambah 4,2. Ini kalau misal tak eliminasi, tak kurangi, E2-nya kan bisa hilang ya, 0. Nah, berarti 5 kurangi 10 itu kan 5, min 5. Min 5 kali 10 pangkat min 3R sama dengan 0,7 dikurangi 4,2 kan hasilnya minus 3,5 ya. Minus 3,5. Berarti minus-minusnya coret, berarti nilai R-nya adalah berapa ini? Nilai dari ini adalah 7 ya. 7 kali 10 pangkat min 3. 7 kali 10 pangkat min 3. 7 kali 10 pangkat 3 karena ini ada di sebelah sini. Oke, 7 kali 10 pangkat 3. Ya, gitu. 0,7 kali. Oh iya, ini ada komanya ya. Jangan lupa ini ada komanya. 0,7 kali 10 pangkat 3. 700. Jadi di sini ya, yang sama-sama ada 7-nya ya. Kita tulis saja yang D. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi contohnya udah ya kan Om kan 0,7 atau 700 Om. Oke, sampai di sini aman sentosa saja ya. Jam 4.59 ini. Padahal untuk soal yang 38 tuh cukup panjang loh caranya nanti. Cukup panjang hitungannya. Tapi yang jelas dia itu menggunakan prinsip yang namanya intensitas kan ya, intensitas suara. Berarti kita gunakan persamaan I sama dengan P per A. P adalah daya, A adalah luasnya. Luasnya ini karena dia itu luas jangkauannya itu dia kan menggunakan 4
pi r kuadrat. Luas bola ya, luas permukaan bola ya. Terus berarti kita bisa ubah menjadi I sama dengan P dibagi 4 pi r kuadrat. Nah, lalu nanti ada persamaan mengenai taraf intensitas ya. Taraf intensitas itu adalah 10 kali log I per I0. Ya. 10 kali log I per I0. Di mana I0-nya itu adalah suatu ketetapan. I0-nya ini adalah suatu ketetapan yang nilainya 10 pangkat min 12. Itu adalah ketetapan. Nah, nanti tinggal yang terakhir adalah mencari TI untuk N keadaan. TI untuk N keadaan itu maksudnya ini kan dia kan yang ditanyakan 4 anjing kan. Berarti di sini tuh persamaannya adalah TI1 ditambah 10 log N. Nanti pakai persamaannya ini. Boleh nanti dicoba dihitung-hitung dulu, karena ini waktunya udah mepet banget untuk selesai, dan ini cukup panjang pengerjaannya. Takutnya nggak optimal. Terus untuk yang ini kan nomor 39 sama 40 ini kan mirip ya. Mirip soalnya ya. Tapi maksudnya menggunakan kasus yang sama gitu. Menggunakan kasus yang sama, menggunakan tinggal soalnya aja yang berbeda. Di sini yang ditanya adalah gaya yang bekerja, kemudian yang ditanya di sini yang ditanya adalah dia itu merupakan gerakannya tuh lintasannya gimana sih, bentuk lintasannya seperti itu. Oke, jadi di sini tuh nanti bisa menggunakan persamaan E sama dengan B IV kali sin alfa. Alfa itu sudutnya, karena di sini sudutnya dia itu menggunakan 90 derajat ya. Nanti berarti sinnya bisa pakai 90 derajat yaitu 1. Di sini nanti ya berarti kalian harus menelaah dari soal ini gitu. Bentuknya nanti gimana? Karena ini nanti soalnya lumayan panjang, nanti overtime. Ini udah jam 5.02. Gitu. Oke, kalau gitu ini aku stop share screen dan kita mau nutup dulu karena udah jam 5:02. Karena kalau misal mengganggu sore kalian ya. Terima kasih sudah hadir.